Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkarnain. Kali ini akan membahas tentang geometri molekul. Outline pelajaran kali ini adalah teori VSEPR dan geometri molekul. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai teori VSEPR. Apa itu? Sebelum ke teori VSEPR, kita lihat dulu mengenai struktur molekul dan kaitannya dengan sifat molekulnya. Kita ambil contoh air, rumus Lewis-nya H2O seperti ini. Struktur Lewis tidak memberi kesan 3 dimensi, tapi datar 2 dimensi ya. Seandainya bentuknya linier seperti ini, bisa saja air berupa gas di suhu ruang. Karena kalau linier berarti kepolarannya sangat rendah atau 0, sehingga diperkirakan berbentuk gas kalau linier. Kita lihat kenyataannya, air molekulnya tidak linier tapi bengkok ya, seperti huruf V, dan akibatnya karena bengkok itu air bersifat polar dan bentuknya cair pada suhu ruang. Ini menunjukkan betapa pentingnya geometri molekul karena berkaitan dengan sifat molekulnya, sifat kimia dan fisikanya. Baik, untuk menentukan geometri molekul, kita harus memahami dahulu teori VSEPR. Apa itu? Singkatan dari Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory. Kalau di bahasa Indonesiakan berarti teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Menyatakan bahwa pasangan elektron valensi saling tolak-menolak satu dengan yang lain. Semua pasangan elektron tersebut berorientasi meminimalkan tolakan karena tolak-menolak mengakibatkan energi potensialnya tinggi ya, tidak disukai. Jadi untuk meminimalkan energi potensialnya, pasangan elektron berorientasi sedemikian rupa agar tolakannya minimal. Contoh pada molekul berikut, ada 4 gugus elektron valensinya, maka tersebar di seluruh ruang 3 dimensi, maka membentuk bentuk tetrahedral ya. Jadi yang distribusi 4 daerah ini disebut berbentuk tetrahedral. Misalkan karbon yang dapat mengikat 4 atom atau gugus lainnya, maka keempat ikatan itu akan berorientasi sejauh mungkin. Dan untuk 4 gugus elektron, dicapailah bentuk tetrahedral. Oke, baik, kita lihat lebih lanjut tentang tolakan elektron. Sebagai contoh, kita lihat molekul dengan gugus elektron
berjumlah 4. Contohnya CH4, karena berjumlah 4 gugusnya, maka terdistribusi serata mungkin di 4 sudut ya. Jadi berbentuk tetrahedral. Kemudian kita lihat amonia NH3, terdapat 4 gugus elektron juga. 3 gugus pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Karena ada 4 gugus elektronnya, maka distribusinya tetrahedral. Akan tetapi bentuk molekulnya piramida trigonal. Kita lihat H2O. O sebagai pusatnya terdapat 4 gugus elektron, 2 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Keempat gugus tadi terdistribusi tetrahedral, akan tetapi molekulnya berbentuk bengkok. Jadi, pasangan elektron bebas tidak berperan penuh dalam bentuknya ya. Jadi bentuknya dilihat dari atom-atomnya. Kalau gugusan elektronnya PeB juga dipertimbangkan. Oke. Bentuk tetrahedral tadi memiliki notasi AX4. A-nya berarti pusat, X-nya maksudnya PeI. Kemudian NH3, notasi VACPR-nya AX3E. A-nya melambangkan pusat, X-nya melambangkan PeI, dan E-nya melambangkan PeB. AX3E. X3 maksudnya PeI-nya ada 3, E1 berarti PeB-nya ada 1. Kita lihat H2O, notasi VACPR-nya AX2E2. A pusatnya, X2 berarti ada 2 PeI, E2 berarti ada 2 PeB. Itu dia untuk 4 gugus elektron. Berikutnya akan kita lihat untuk gugus elektron dengan jumlah lainnya. Oke, bagaimana teori VACPR itu? Semakin dekat 2 gugus elektron, semakin kuat tolakannya. Ini dapat dipahami karena elektron sama-sama negatif, sehingga tolak menolak. PeB lebih menyebar dibandingkan PeI, karena dia lebih bebas. Akibatnya, tolakan PeB dengan PeB lebih besar dari tolakan PeB dengan PeI, lebih besar dari tolakan PeI dengan PeI. Kita lihat contoh molekul SF4, ada 2 kemungkinan geometrinya. Kita harus memilih mana yang lebih stabil, mana yang energinya lebih rendah. Struktur yang di kiri, PeB dengan PeI membentuk sudut 90 derajat. Ya, membentuk sudut 90 derajat dengan 3 ikatan SF. Sedangkan yang di kanan, walaupun membentuk 90 derajat dengan 2 SF, tapi dengan 2 lainnya lebih jauh ya, 120 derajat. Bayangkan di tengah-tengahnya itu membentuk segitiga, jadi yang di kanan itu PeB dengan ikatan SF membentuk sudut 120 derajat. Karena lebih jauh, maka tolakan yang di struktur kanan lebih minimal.
Jadi struktur yang benar adalah struktur yang kanan. Oke, kita lihat distribusi elektron terluar. Kalau ada dua gugus elektron berarti linier. Kalau ada tiga gugus elektronnya berarti segitiga planar atau segitiga datar. Kalau ada 4, tetrahedral. Kalau ada 5, bipiramida trigonal. Nanti kita lihat kenapa ini disebut bipiramida ya. Kemudian kalau ada 6 gugus elektron, kita peroleh distribusi oktahedral. Oke, bagaimana tetrahedral tadi? Berarti keempat ikatan atau keempat gugus tersebar merata di 4 titik, maka membentuk tetrahedral dengan sudut sekitar 109 derajat. Kita lihat bipiramida trigonal tadi, kalau digambar bagian luarnya maka akan membentuk suatu bangun ruang ya. Ini piramida, di atas ada piramida, di bawah ada piramida. Dan di tengah-tengahnya penampangnya berbentuk segitiga, maka disebut bipiramida trigonal. Kita lihat bentuk oktahedral, ini juga ada piramid di atas dan di bawah. Di atas ada 4 muka piramid, di bawah ada 4 muka piramid, jadi disebut oktahedral. Oke, itu tadi teori PSI-PR. Teori itu akan kita gunakan untuk menentukan geometri molekul. Caranya bagaimana? Kita terapkan PSI-PR. Gambarkan dulu struktur Lewis yang paling memuaskan. Ini sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya. Oke. Kemudian tentukan gugus elektron pada atom pusat. Tentukan jumlahnya ada berapa. Kemudian tentukan distribusi gugus elektron pada atom pusatnya. Seperti tadi, kalau 4 tetrahedral, kalau 3 segitiga planar, kalau 5 bipiramida trigonal, dan seterusnya. Setelah itu lihat mana saja atom-atomnya. Barulah kita tentukan bentuk molekulnya atau geometrinya. Jadi dari struktur Lewis baru ke bentuk molekul. Nah, yang paling kiri, ini gambar di bawah paling kiri, struktur Lewisnya. Yang kanan sudah mencirikan geometrinya. Garis tebal artinya seolah-olah gambar muncul ke depan bidang. Garis putus-putus proyeksinya seolah-olah gambar masuk ke dalam bidang kertas ya. Jadi seolah-olah 3 dimensi. Nah, sampai struktur yang tengah ini sudah benar dalam menggambarkan geometri molekul. Kalau perlu, gambarkan model molekulnya seperti yang ada di gambar paling kanan. Oke, kita lanjutkan mengenai geometri molekul. Seandainya ada 2 gugus elektron, kita peroleh tipe AX2 linier, contohnya BCl2, BeCl2, Be sebagai pusatnya, dan terdapat 2 ikatan, sehingga tipenya AX2. Bentuknya linier. Kalau ada 3 gugus elektron, kita dapat peroleh bentuk segitiga planar, tipenya AX3. Contohnya molekul BF3, B sebagai pusatnya, di mana di B ada
3 PeI, jadi AX3. Bentuknya segitiga planar. Model molekulnya ada di sebelah kanannya ya, yang warna kuning. Oke, dengan 3 gugus elektron kita dapat memperoleh bentuk bengkok ya, tipenya AX2E. Contohnya molekul SO2, S sebagai pusatnya, kemudian ada 2 domain atau 2 tempat ikatan, jadi AX2E1, ada 1 PeB. Berbentuk bengkok karena ada tolakan dari PeB ya. Oke, kita lanjutkan untuk jumlah gugus yang lain. 4 gugus elektron. Kita peroleh bentuk tetrahedral AX4. AX4, keempat daerah elektronnya tersebar merata sehingga membentuk tetrahedral. Contohnya CH4. Piramida trigonal AX3E. Ada 3 PeI dan ada 1 PeB. Karena ada tolakan dari PeB, NH3 tidak berbentuk segitiga, tapi berbentuk piramida trigonal. Kenapa tadi? Karena tolakan dari PeB. Ya, ini NH3 tipenya AX3E, piramida trigonal. Modelnya ada di sebelah kanannya yang warna biru. Oke, dengan 4 gugus elektron kita juga dapat peroleh bentuk huruf V. Contohnya pada air, di mana oksigen pusatnya terdapat 2 PeI dan 2 PeB. Sehingga ikatannya bengkok ya, terdorong oleh PeB. Tipenya AX2E2. Oke, kita lanjutkan 5 gugus elektron. Yang pertama bipiramida trigonal, tipenya AX5, seperti pada PCl5. Pusatnya P, lalu ada 5 PeI. Tidak ada PeB. Oke, kelima ikatan sejauh mungkin terbentuklah bipiramida trigonal. Oke, tipe lainnya AX4E. Jungkat-jungkit. Dari bentuk bipiramida trigonal tadi, atomnya hilang satu jadi PeB sehingga terlihatlah bentuk jungkat-jungkit. Oke, bentuk huruf T AX3E2. Berarti ada 3 PeI dan 2 PeB. Contohnya pada ClF3. Apakah terlihat bentuk T-nya? Kalau belum, diputar dulu ya. Oke, bentuk linier tipe AX2E3. Berarti ada 2 PeI dan 3 PeB. Contohnya XeF2. Linier ya. Oke, kita lanjutkan ke 6 gugus elektron. Ada bentuk oktahedral tipenya AX6. 6 ikatan tersebar merata sehingga membentuk oktahedral. Contohnya SF6. Piramida segi 4 tipenya AX5E, berarti ada 5 PeI dan 1 PeB. Maka kita peroleh bentuk piramida segi 4. Contohnya adalah BRF5. Tipenya apa tadi? AX5E. Kemudian ada bentuk segi 4 planar atau segi 4 datar. Jadi molekulnya dapat ditempatkan di bidang datar gitu ya.
Oke, tipenya AX4E2. Contohnya XEF4. Di pusatnya XE terdapat 4 PI dan 2 PEB, sehingga bentuknya segi empat planar. Oke, sekarang bagaimana kalau dalam molekul ada ikatan rangkap? Setiap ikatan rangkap kita anggap sebagai satu gugusan elektron ya. Oke, kita lihat contoh berikut. Formaldehida CH2O, pusatnya karbon, maka di pusat ini dianggap ada 3 gugus elektron. Maka bentuknya apa bentuknya? Segitiga planar. Kemudian kita lihat contoh pada SO2, terdapat 2 ikatan rangkap. Tiap rangkap kita hitung sebagai satu gugusan. Maka dalam SO2, tipenya adalah AX2E. Bentuknya bengkok. Kita lihat contoh lain, NSF3, pusatnya S. Di S ada rangkap 3. Rangkap 3 itu dihitung sebagai satu gugusan, maka di S dianggap ada 4 gugus elektron valensinya, sehingga bentuknya tetrahedral, tipenya AX4. Kita lihat contoh lain, POCl3. P rangkap O dihitung satu gugus, maka P ini mengandung 4 gugus. Bentuknya tetrahedral. Sekarang bagaimana kalau dalam molekulnya terdapat beberapa pusat? Selesaikan satu persatu geometri di setiap pusat ya, gitu caranya. Kita lihat contohnya CH3NCO. Ada 3 pusat, CN dan C lagi ya. Kita lihat C yang paling bawah ada 4 gugusan, berarti bentuknya tetrahedral. Sudutnya sekitar 109 derajat. Lalu kita beralih ke N sekarang. Anggap N sebagai pusat. Di N ini ada 3 daerah atau 3 gugus elektron. 1 ikatan tunggal, 1 ikatan rangkap 2, dan 1 PEB. Sehingga sudutnya 120 derajat. Kemudian kita lihat C yang di atas. Ada 2 gugusan elektron, maka sudutnya 180 derajat. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.